Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dengaran nggak? Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa habibina alamin. Bil Qasim Mustafa Muhammad wa ali thayyibin tahirin al-ma'sumin. Ya, setelah mungkin kita tahu sedikit mengenai hakikat wujud, yang mudah-mudahan pemahaman atau pemahaman kita mungkin terhadap bahwa Allah Subhanahu wa taala wujud mutlak itu mudah-mudahan semakin baik dan itu mendorong kita untuk beribadah lebih baik dan bisa memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, misalkan yang berkaitan dengan tauhid, misalkan qul huwallahu ahad, Allah ahad. Ahad beda dengan wahid. Ahad itu dalam pengertian tidak terbagi. Kalau wahid itu satu, dalam pengertian tidak dua. Allahu ahad, Allahus samad, Allah yang tempat bergantung, sumber dari segala wujud dan memelihara segala wujudnya, tempat bergantung segala yang mawujud selainnya. Misalkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, atau ayat kursi misalkan Allahu la ilaha illallah. Jadi Allah dulu disebut, baru la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selainnya. Jadi wujud Allah ini merupakan sentral dari segala yang mawujud. Allahu la ilaha illallah, itu mungkin barangkali kenapa disebut tidak la ilaha illallah tapi disebut Allah la ilaha illallah al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Jadi mungkin kita di samping belajar filsafat juga perlu belajar tafsir, mempelajari tafsir ayat Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan hal yang begitu Nah, itu mungkin akan mudah dikaitkan dengan filsafat. Atau mungkin syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Syahidallah, Allah menyaksikan, bersaksi, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi saksi jadi saksi yang pertama buat Tuhan Allah adalah Allah. Allah itu sendiri, Allah sendiri yang saksi. Itu wal malaikatu wal mu'minun bil qa'iman bil qist, dan juga setelah itu baru para malaikat, terus itu para ahli ilmu, orang-orang yang diberi ilmu, qa'iman bil qist, dengan penyaksian yang adil. Jadi saksi yang adil maksudnya fair. Jadi maksudnya kalau ahli ilmu menyaksikan atau yang lain atau siapapun menyaksikan Allah begini begitu, itu adalah kesaksian yang objektif yang berdasarkan hal-hal yang objektif seperti rasionalitas, seperti penyaksian yang dirasakan. Jadi bukan penyaksian yang subjektif, yang diada-adakan, atau yang diabsorpsikan, atau yang itu. Kira-kira begitu Dan masih banyak lagi ayat-ayat seperti itu Oke. Wa min
kita sekarang kemarin sampai sini ya. Wa minha annahu laisa juz'an li syai'. Bahwa wa minha dan dari sifat-sifat salbiyah itu jadi apa? Awarid dzatiyah, jadi awarid dzatiyah yang bersifat salbiyah itu ahkam-ahkam yang salbiyah mengenai wujud itu adalah mana tadi? Annahu laisa mana tadi? Kali ini berapa tadi? La juz'a lahu, jadi Allah wujud tidak mempunyai bagian. Walinna juz'a imma juz'an aqili kal jinsi wal fasli wa imma juz'an khariji. Jadi wujud di sini dia tidak punya bagian. Jadi kalau diasumsikan sesuatu itu wujud, maka dia tidak punya bagian. Kenapa tidak punya bagian? Ya kalau dia punya bagian, misalkan kayak tadi mobil misalkan terdiri dari mesin, bodi misalkan ya, rangka dan seterusnya. Nah kalau dia punya bagian, nanti yang wujud yang mana? Yang punya wujud rangkanya misalkan, atau mobilnya, bagian-bagiannya atau mobilnya. Muskil. Jadi itu bagian yang bersifat apa namanya? Bersifat khariji ya, pembagian yang bersifat imma wujud hayakuna fas ya, juz'an khariji ya, pembagian secara khariji, sebagian yang di luar. Dan begitu seterusnya, misalkan mesin kan ada komponen-komponennya ya, terus dan seterusnya. Jadi kalau wujud itu punya bagian, maka itu jadi muskilah. Jadi tidak mungkin. Atau pembagian yang bersifat akli, pembagian secara akli, pembagian akli itu pembagian yang bersifat rasional. Jadi seperti jinsi wal fasli ya, pembagian rasional. Jadi manusia misalkan itu dari jenis hayawan ya, hayawan natik. Jadi manusia bisa secara rasional ya, bisa dibagi menjadi hayawan dan natik gitu. Itu pembagian yang rasional. Ini mungkin pembagian yang tidak kita kenal ya selama ini. Jadi ini disebut pembagian secara akli, walaupun wujudnya di luar itu satu, cuma manusia, tapi manusia itu bisa dibagi secara akli menjadi jenis dan faselnya. Jenis itu adalah yang memberikan takhasus ya, yang memberikan khususan bagi nau atau spesies. Jadi manusia yang membedakan manusia dari hayawan yang lain apa itu faselnya yaitu akal dan jins dan akal. Jadi itu pembagian akli. Nah wujud itu juga, karena wujud itu sendiri tidak bisa dibagi seperti itu. Wujud misalkan terdiri dari apa jenisnya wujud, dan apa membeda wujud dari yang lain, karena yang lain itu ketiadaan. Selain wujud adalah mahya itu pribadi, dan ketiadaan ya ketiadaan. Jadi itu maksud dari kalimat ini. Terus ini kalmadati wasurah, bahkan juga enggak ini bagian khariji ya, itu kalmadati wasurah. Pembagian khariji ini mada dan surah ya, juga pembagian yang pembagian. Kalau yang tadi menjadi bagian-bagian itu pembagian topi ya, pembagian kalau nggak salah ya pembagian topi. Di sini ada nggak pembagian topi disebut?
enggak ya, wa ta'limi ini mungkin ya, enggak bukan, jisim ta'limi pembagian. Terus pembagian khariji yaitu kalmadati wa surah. Jadi wujud tidak juga bisa dibagi berarti madah dan surah. Madah itu materi, surah itu yang memberikan form pada materi formal sebetulnya. Kadang-kadang diterjemahkan bentuk. Jadi materi jisim taklim itu, kalau materi yang madah ini ya nggak kelihatan juga ya sebetulnya. Kalau dikasih surah dari baru terlihat madah dan surah di si bentuk. Ini juga pembagian, jadi wujud juga tidak dibagi seperti itu ya. Nggak tahu ya, misalkan apakah misalkan HP itu terdiri dari materi HP dan bentuk HP misalkan. Itu disebut pembagian khariji, gampangnya seperti itu ya, tapi itu juga nggak tepat ya contoh itu. Wa imma juz'an miqdari, yaitu juga tidak bisa dibagi secara miqdari, secara ukuran. Ka ajza'il hati wal sudhi, seperti pembagian al-khatti itu. Jadi intinya wujud tidak bisa bagi-bagi secara rasional pun tidak bisa, pembagian rasional ya. Seperti itu. Terus sedangkan adapun juz al-aqali, bahwa juz wa amma juz al-aqli ya, dia pembagian secara akli, karena law kana lil wujudi jinsi wal fasl, dan kalau dia tadi wujud itu dia punya jenis dan fasal, fa jinsu immal wujud hayakunu fasluhu, jadi bisa yang fasalnya itu bisa jadi bisa jadi dia wujud, fasakunu faslul maqsam muqawwiman, wali annal faslu bin nisbati ilal jinsi yufidu tahsil ya. Berarti tadi udah ya, jadi berarti wa tahsulul wujud wa dzatuhu hadzal khilaf. Jadi kalau dia jenisnya itu, kalau dia diasumsikan punya jenis, punya genus, maka asumsinya adalah kalau dia diasumsikan dia punya jenis, maka fasalnya itu adalah dia maksam. Maksam itu yang dibagi ya, artinya jenis di atasnya. Misalkan manusia dari jenis hayawan di atasnya. Jadi hayawan dibagi-bagi menjadi manusia dan spesies-spesies yang lain. Maka apakah di atasnya itu wujud lagi? Kan enggak. Jenis fas ya, maksamnya itu bukan wujud. Dan li'annal faslu bin nisbati ilal jinsi yufidu tahsil ya zatihi. Maka fasal itu dinisbatkan ya terhadap jenis itu ya, supaya bisa membentuk nau tadi itu, membentuk spesies. Maka fasal ini dia harus memberikan kekhususan ya, harus memberikan spesifikasi, menspesifikasi zatnya, la asla li dzatihi, dan padahal tidak ada bagi wujud tidak ada juga
Tidak ada la asla li dzatihi. Memang kalau panjang lebar apa luas volume gitu bukan bagian-bagian yang ada di alam pikiran. Enggak, itu enggak ada di pikiran. Ini adanya di luar, di ukuran kan. Kalau di pikiran itu tadi itu manusia misalkan dibagi menjadi hayawan dan natik. Itu kan pembagian secara rasional. Kalau di luar kan itu kan pembagian yang juz'il miqdari disebutnya, pembagian secara di luar, secara di alam luar, pembagian yang tabii, alami, ya bersifat fisik lah. Tabii itu juga bisa diterjemahkan, ilmu tabii itu nggak salah ilmu fisika ya. Jadi pembagian di luar, di fisik, secara eksperimental secara luar, secara ilmiah kita bilang ya, ilmiah itu pasti secara ya di luar pembagian secara fisik. Jadi dia tidak bisa dibagi seperti itu. Terus amma juz al-aqli ya, kalau pembagian-bagian konseptual ya, penyusunan konseptual rasional, nah itu jadi ini seperti tadi pengertian kul huwallahu ahad itu tadi. Jadi Allah ini wujud yang mutlak, itu tidak bisa dibagi-bagi seperti itu. Pembagian rasional aja nggak bisa. Jadi wujud Allah dibagi menjadi apa, nggak bisa. Apalagi wujud secara miqdari itu, secara dibagi. Jadi wujud yang benar, wujud itu benar-benar sirf ya, benar-benar murni. Karena sirf ya harus satu, karena murni dia sirf. Ya hal-hal yang seperti ini ya membuat pemahaman kita ini ya, teruslah wujud kita ini apa, wujud yang lain selain Allah ini. Nah nanti ya kalau dalam bab nanti ada bab ilmu, bab pembagian wujud menjadi dalam bab 3 masalahnya itu ada jenis wujud robit. Wujud robit itu misalkan kalau dalam kalimat ya, itu contoh wujud robit itu misalkan Ali imam, ya enggak, Ali dalam kalimat Ali imam dalam pengertian kalimat ya, bukan dalam pengertian ini. Ada berapa bagian? Ada subjek yaitu Ali, ada predikat yaitu imam, ya. Nah terus ada satu lagi yaitu yang menghubungkan antara Ali dan imam, sehingga itu menjadi suatu susunan kalimat. Nah itu ada hal yang ketiga yaitu robit yang menghubungkan antara Ali dan imam. Jadi kalau seandainya dipisah Ali dan imam, yang robit itu yang mengikat antara Ali dan imam sebagai jadi menjadi suatu kalimat yang bisa dipahami, nah itu hilang kan, ya enggak, alinya masih eksis, imamnya masih eksis, artinya predikatnya subjeknya masih ada, predikatnya masih ada. Nah robitnya itu hilang, jadi enggak ada. Nah katanya wujud makhluk itu kita ini dinisbatkan terhadap wujud Allah itu seperti robit, wujud robit. Ya begitu Allah lalai misalkan, ya naudzubillah ya, misalkan Allah
ya kita itu hilang. Jadi sangat, jadi ketergantungan kita kepada Allah itu begitu mutlak. Ya, salah satu penggambarannya begitu. Jadi bahkan wujud mutlak wujud itu tidak bisa dibagi menjadi, secara akli pun tidak bisa dibagi. Maka oke, yang diferensia bahasa Arabnya apa? Diferensia fasal. Fasal itu diferensia ya. Fasal ini. Dua-duanya tuh akli. Iya, jadi fasal itu kan bersifat akli, adanya di konsep. Jadi ada kuliatul khamsah ya dalam pelajaran logika itu, mantik sebetulnya ini pengantar dari filsafat itu adalah mantik. Jadi dalam mantik itu ada pembahasan kuliatul khamsah. Jadi sebetulnya misalkan manusia itu kan tanpa individuasi kan nggak ada wujudnya di luar. Jadi manusia sendiri itu adalah mafhum yang rasional. Jadi ya nggak, manusia tanpa individuasi, tanpa ya individuasi segala macam yang bentuk sehingga menjadi individu itu kan nggak ada di luar. Jadi manusia itu adalah konsep spesies ya. Spesies itu adalah konsep-konsep yang rasional. Ya, spesies, nauk ya kalau dalam bahasanya nauk, dan di atas spesies itu genus. Jadi manusia itu bisa mengabstraksi hal-hal yang kuli, yang umum, dan yang yaitu kuli, dan lawan dari kuli itu adalah juz'i. Nah, itu dalam apa namanya mantik itu begitu. Ada kuli, ada juz'i. Jadi konsep manusia itu pemahaman apa yang kita pahami dalam alam pikiran itu bisa dibagi menjadi kuli dan juz'i. Kuli ya secara gampangnya yang misdaknya itu lebih dari satu. Kalau juz'i yang ada individunya yang satu. Nah, manusia itu kuli. Nah, misalkan Ali Hasan Hussein itu adalah juz'i, itu pemahaman yang juz'i. Nah, mengenai hal yang kuli ini ada pembahasan kuliatul khamsah ya, yang kuli yang 5, kuliatul khamsah. Yang pertama itu adalah genus, spesies, terus fasal itu diferensia, terus arad am dan arad khos, nggak salah. Jadi 5 konsep umum. Jadi kuli itu dibagi menjadi 5 yang kuli itu. Nah, apa namanya? Nah, jenis itu jenis, spesies, fasal. Nah, fasal itu adalah pembeda yang memberikan individuasi ya, bukan memberikan kekhususan pada spesies. Jadi genus ditambah fasal dia menjadi nauk, spesies. Naum. Ya. Terus genus, diferensiat, spesies ya. Jadi kalau ada dia misalkan wujud itu dia punya genus, punya jenis, fal jinsuhu, maka jenis dari wujud itu imal wujud
Ya karena kan kalau ada jenis bagi wujud ya misalkan, maka dia imal wujud, maka bisa jadi jenisnya itu adalah wujud ya kan, selain wujud nggak ada lagi. Maka kalau ada jenis bagi wujud, maka dia juga wujud lagi gitu. Dan maka kalau jenisnya wujud, terus fasalnya apa? Fasalnya fasakunu fasluhu maka diferensianya yang membagi genus adalah penyusun dan pengaktual dari jenis tersebut. Itu terjemahan dari kalimat selanjutnya ya. Bagi genus karena diferensi adalah hubungannya dengan genus adalah mengaktualisasikan ya. Diferensia fasal dalam hubungannya dengan genus adalah mengaktualisasikan ya tadi, dan membaginya dan mengaktualisasikan jenis tersebut dalam bentuk spesies, maka tidaklah diferensia tidaklah mengadakan zat dari genus itu sendiri, maka dia tidak mentaksilu zatahu ya, dia tidak ilal jinsi, maka dia genus itu dia menghasilkan zatnya la asra lidatihi. Terus dia tidak mengatakan diri sendiri sih, dan ini bertolak dengan asumsi bahwa diferensia mengaktualisasikan wujud dengan cara membagi genus. Ya intinya bahwa wujud tidak bisa dibagi secara akal menjadi diferensia dan fasalnya. Jadi kalau diferensianya itu kalau jenis dari wujud itu adalah wujud sendiri ya muter kan, nggak bisa. Itu juga fasalnya apa kan, selain wujud nggak ada juga kira-kira. Jadi tidak bisa dibagi seperti itu. Terus sementara itu mengenai ketiadaan bagian penyusun eksternal yaitu materi dan forma ya, wa majuz'an khariji ya, dan adapun pembagian khariji, pembagian wujud menjadi tadi itu forma dan pembagian wujud menjadi materi dan forma ya, surah ini bahasa ini ya, forma mata ini materi ya, tapi materi ya materi walaupun ini nggak tepat ya, kalau kita materi kan kita bilang itu yang hal yang sudah kelihatan. Maka fali annal ma'adata, maka materi itu wasurah huma jenis wal fasal. Dia bilang terjemahkan materi dan forma keduanya adalah genus dan diferensia ya. Yang materi itu jenis dan madah itu form itu bisa disebut sebagai fasal. Keduanya maka karena ditegaskan bahwa wujud tidak memiliki genus dan diferensia, maka juga tidak memiliki materi dan forma. Jadi wujud yang benar-benar wujud itu bahkan tidak bisa dibagi menjadi materi dan forma. Materi dan forma pembentuknya. Terus dan adapun juz al-miqdari, dan adapun wujud dan adapun mengenai pembagian miqdari ya, pembagian kuantitatif tadi itu
Miqdar itu ukuran atau kuantitas, jadi kayak timbangan misalkan panjang lebar itu meteran apa itu bahasa itu yang miqdar. Fali annal miqdaro min awarid jismi, maka miqdar itu ukuran-ukuran itu adalah dari awarid sifat-sifat ya awarid ya itu nulisnya ya. Awarid itu jamak dari urut ya. Awarid jismi, jadi miqdar itu ukuran itu adalah merupakan awarid dari jismi, dari jisim. Wal jismu murakkab min nadati wasura, dan jisim itu tersusun dari mada dan surah. Jisim ya mungkin ini yang lebih tepat, lebih dekat dengan pengertian materi yang kita kenal selama ini ya. Ya, jisim itu tersusun dari mada dan surah, dari materi lagi ya, dari mada dan surah ya, makanya itu Ustaz Yusuf tuh nggak suka menggunakan istilah bahasa Indonesia ya, karena ya agak ya mungkin agak kurang berbendaraan ya untuk menerangkan hal-hal yang seperti ini. Jadi jisim tersusun dari mada dan surah. Materi dan surah. Ba'id, dan karena wujud tidak memiliki materi maupun forma, maka dia juga ba'id la madata wala surah, dari karena wujud bukan mada dan bukan surah, walil wujudi fala jisma lahu, maka wujud juga tidak berjisim, tidak berbentuk materi. Jadi kalau kita memandang wujud itu seperti yang seperti yang kita kenal selama ini ya, wujud adalah yang bisa dilihat, yang bisa itu ya itu salah besar. Kalau dalam pandangan filsafat itu sama sekali salah. Jadi ya wujud yang benar-benar itu justru yang imateri ya itu. Jadi ya wujud Allah itu yang benar-benar wujud. Kalau wujud materi ini bahkan tidak memenuhi syarat sebagai jadi anggaplah positivis yang menganggap bahwa yang ada itu justru yang bisa diukur, yang wujud itu bisa diukur. Misalkan itu dalam pandangan filsafat ini sama sekali itu salah. Jadi yang kita anggap ada ini selama ini itu justru yang dipertanyakan keberadaannya gitu ya, kalaupun dia dianggap nggak ada. Jadi yang benar-benar wujud itu yang Allah, yang materi. Itu ya seperti janji di awal itu ya, janji di awal di muqaddimah dulu itu yang mengenal wujud bahwa yang kita kenal selama ini kita anggap sebagai wujud itu bukan wujud, dan yang kita anggap yang sebetulnya wujud malah kita lalaikan. Ya, janji yang di muqaddimah dulu itu bukan omong kosong. Ya, jadi dan oleh karena wujud bukan mada bukan surah, dan wujud fala jisma lahu wa idza la jisma lahu, maka wujud tidak punya jisim, wala fala miqdar lahu ya, dan dia tidak juga memiliki miqdar, memiliki dimensi lah mungkin ya, tepat dia memiliki dimensi, tidak memiliki dimensi.
Wa mimma taqaddam, dan sebagaimana yang telah dulu, yadharu sebagaimana sebelumnya, annahu laisa nau'an, dan dia tidak wujud juga bukan nau', bukan spesies. Lianna karena spesies mengaktual, mengada dengan karakter yang sifat khas individuasi. Jadi nau' pun itu untuk mengada ya, dia membutuhkan individuasi ya, takhasus, membutuhkan individuasi. Jadi manusia saja itu dia tidak bisa eksis ya tanpa individuasi. Terus sedangkan wujud bitaksisil fardi ya, dengan apa, takhasus fardi. Fardi itu individuasi, fardi individuasi, bersifat apa, individu ya. Yes, ya bahasa Arab fard itu individu. Wal wujud mengaktual, mutahassilun. Wal wujud mutahassilun bin nafsi dzati, sedangkan wujud mengada ya, mengaktual dengan bin nafsi dzati, dengan dirinya sendiri. Gitu. Jadi ini bahasan yang menarik sini ya. Lazim bukan kesimpulannya, ikutan dari karena mimma taqaddam, dan mimma taqaddam itu barangkali yang dimaksud tadi ya, pembahasan bahwa wujud tidak punya genus dan tidak punya diferensia, maka selanjutnya disimpulkan dia juga tidak punya nau. Gitu. Lazimnya tidak berspesies, bukanlah dia spesies. Wujud tidak punya spesies, tapi wujud laisa nau'an, bukanlah spesies, bukanlah termasuk yang spesies bagaimana manusia gitu ya. Manusia itu spesies. Yang dianggap ada itu, yang wujud itu adalah yang bisa diukur, yang punya miqdar itu. Adapun yang tidak bisa diukur itu, kalaupun dia nggak ada, kalaupun dia ada, ya dianggap nggak ada. Yang pertama, kalau nggak bisa diukur dia dianggap nggak ada. Yang kedua, kalaupun dia ada, tidak akan terlalu ngefek pada kehidupan kita sehari-hari. Dia bilang gitu ya, positivis itu kurang lebih. Nah ini bertentangan dengan ini, bertentangan sama sekali dengan ini, dengan filsafat wujud ini, hikmah ilahiyah. Ya, makanya kalau kita mengikuti aliran positivis itu, metode ilmiah, ya sampai kapanpun nggak akan ketemu, nggak akan ada pemahaman mengenai wujud mutlak ya, mengenai Tuhan. Karena memang sudah salah dari awal mengasumsikan wujud itu begitu, dan itu pemahaman seperti itu akan membawa orang pada cara hidup yang salah ya, membawa orang yang akhirnya frustasi dan selanjutnya ya. Dan yang kita ketemui bahwa orang-orang yang menganggap materi ya akhirnya terjauhkan dari Tuhan, dan akhirnya nggak ridho sama Allah, dan akhirnya ya lama-lama tersesat ya, kalau nggak, karena nggak percaya sama wujud mutlak sama Tuhan, nggak percaya sama rahmat Tuhan, ya celakalah, bablas ke neraka.
Itu. Ya baik, ada lagi? Kalau nggak Ah, ada. Eh? katanya kalau minggu lalu atau kapan itu kan ada apa katanya wujud itu bergradasi, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Salah, gradasi itu apa sih? Tasking. Gradasi itu yang Ya, tasking. apa sih? Wujud hakikatul wahidah musyakikah, ya. Hakikat yang satu. Ada gradasi mah ini ya apa namanya? Oh, apa tuh yang bukan wujud? Maya. Ya mah ya. Ya ya. Ya, Kalau gradasi ya. ya maya nggak berdegradasi. Manusia kan nggak berdegradasi. Setengah Oh, manusia, agak manusia kan nggak ada. ya, berarti yang bergradasi wujud. Nah, Ya. tadi tuh kan katanya wujud itu tidak ada diferensia. Tidak ada Ya, wujud, jadi nggak ada genus diferensia, ya. Terus ya. Jadi yang bergradasi di wujud itu antara satu wujud dengan wujud lain. Maksudnya misalnya manusia itu dibedakannya secara wujud tuh wujud satu dengan yang lain. Jadi bukan manusia secara keseluruhan gradasinya di bawah Tuhan kayak gitu, bukan ya. Jadi sendiri-sendiri aja gitu. manusia ya bergradasi, ya seperti wujud, dia bergradasi di bawah Tuhan. Kalau dalam manusia wujud, ya wujud, tapi dia wujud dalam keluarga, apa katakanlah sebut dalam kesatuan wujud keseluruhan, ya dia bagian tertentu dari, mungkin ya kalau ya itu misalkan menempati level tertentu dari wujud keseluruhan itu, wujud yang gradasi wujud itu. Jadi Kira-kira wujud manusia, kemanusiaan. wujud manusia sebagai secara individu lah, yang wujudnya yang individuanya. Ya manusia Tapi ini antar manusianya itu ada antar manusia bergradasi, antar ya. manusia satu dengan manusia lain. Nah, kalau kita melihatnya seperti itu, ya nanti ketemunya yang banyak, ya wujud itu banyak. Kalau kita mandangnya seperti itu, Jadi gimana? ya enggak, ya wujud, ya manusia dianggap sebagai satu kesatuan wujud. Tapi kalau kan kata Papa Nabi Muhammad itu wujudnya lebih tinggi. Ya wujud. Jadi bukan termasuk di manusia secara keseluruhan. Ya kalau dalam wujud secara mutlak, ya apa wujud dalam kesatuan wujud, ya. Jadi Rasulullah dan Al-Bait menempati wujud di bawah Tuhan, wujud mutlak, terus di bawahnya akal awal, kalau dalam filsafat ya nggak disebut itu. Jadi akal pertama atau wujud, ya wujud pertama gitu. Tapi manusia, terus manusia lain di mana, ya manusia lain itu ya nanti kalau dalam kalau di akhirat, ya kalau di sekarang ya seperti itu melihatnya, ya. Tapi nanti setelah di akhirat, setelah tertata gitu, ya, maksudnya setelah terbuka semua hijab-hijab kita, ya kita memandang wujud itu secara lebih lebih real di akhirat. Ya mungkin strukturnya nggak kayak sekarang, ya dimana kita tuh kayak satu level dengan Rasulullah. Nah itu yang bahwa Rasulullah wujud menempati di bawah Allah Subhanahu wa taala itu secara hakiki, ya. Nah, tapi kalau di dunia ini kan di alam sekarang ini kan penglihatan kita ini, apa yang kita lihat kan bukan yang hakiki. Yang hakikinya kan terhijab, tertutup. Jadi seolah-olah ya Rasulullah itu ya kayak kita aja gitu kan. Jadi wujudnya sendiri juga berbeda. Dia menempati level yang berbeda, ya, level yang berbeda, ya. Itulah sebab menempati level wujud yang berbeda, ya. Asal
berapa sih itu? Kenapa? Yang Apa? Eh, Hakikat wahidah musyakikah itu ya sebelum ini kalau nggak salah, sebelum atau pasal yang pasal keempat wujud asil, yang pasal kelima itu wujud hakikat wahidah musyakikah kalau nggak salah. Pasal ke-7 ya. kelima. Pasal kelima ya. Ya setelah wujud hasil terus maka wujud itu hakikat wahidah musyakikah, itu pasal kelima. Pasal ke-6 takhasus wujud, yang terus ke pasal ke-7 itu, ini pasal ke-7 ya, ini adalah ahkam salbiyah. Jadi kalau diferensia tuh buat apa? Diferensia itu menyusun nau itu ya, menyusun jadi jenis dan jenis dan fase, dia menyusun nau. Jadi genus dan diferensia menyusun spesies, membentuk spesies. Jadi itu mungkin ya itu terjemahan yang lebih tepat, atau pemahaman yang lebih tepat mengenai lam yalid wa lam yulad itu ya. Allah tidak punya genus dan tidak punya di bawahnya. Diferensia. Dia punya tidak punya nau. Lam yalid wa lam yulad. Wah. Yang Yalid apa? Yalid tidak beranak dan tidak diperanakan ya. Walam yulad tidak diperanakan, dia tidak punya di atasnya ya, tidak punya genus di atasnya. Tidak punya orang tua, dia bilang kan, kalau dalam tidak. Orang tuanya tuh genus. Ya, genus. Dan tidak punya di bawahnya ya. Katakanlah kalau Allah itu diasumsikan kayak nau, dia tidak punya genus dan tidak punya individu di bawahnya, enggak ada. Yang anak-anaknya enggak ada, orang tuanya juga enggak ada. Mau wujud kayak gitu berarti semuanya orang mirip orang jelek juga. Hah? Kalau wujud tidak punya genus dan tidak punya fase, Ya. jadi semuanya juga orang mirip orang juga. Iya, wujud semuanya dalam yalid wa lam yulad, cuman semuanya itu cuma Allah. Yang tadi wujud yang lain itu ya kayak nggak ada. Wujud robit tadi itu. Karena kita nggak wujud-wujud banget gitu, karena manusia. Kenapa? Karena manusia bukan wujud yang. Ya, yang terlalu eksis. Jadi manusia itu tidak terlalu eksis kayak gitu. Nggak se-eksis Allah. Ya kira-kira begitulah ya. Nggak wujud-wujud banget. Iya, nggak wujud-wujud banget. Katanya wujud atau tidak ada. Maksudnya tidak ada yang setengah wujud. Soalnya kita masih wujud robit, bukan setengah wujud. Ya nggak tepat setengah wujud itu. Jadi dia manusia wujud, tapi wujudnya wujud robit. Wujud ya begitu, yang wujud wujud seperti tadi itu kalimat. Kok kalimat itu misalnya Ali Imam itu kalau nggak ada robit ya, nggak ada pengikat, kan nggak ada pemahaman bahwa Ali itu imam. Jadi seperti kamus misalkan, itu tersusun dari kata-kata banyak kata-kata, tapi dia membentuk, karena tidak ada robit, dia nggak membentuk suatu pemahaman, ya enggak. Jadi seperti deretan kata-kata dalam kamus itu ilustrasinya kalau tidak ada robit. Nah begitu subjek dipisahkan dari predikat, robit itu juga hilang, pengikatnya itu hilang. Jadi ya kira-kira wujud itu gambarannya. Jadi memang menggambarkan wujud makhluk itu memang lebih sulit, yes, ketimbang menggambarkan wujud Allah. Jadi ya seperti dalam doa Arafat Imam Husain itu, jadi wujud Allah itu nggak perlu dalil untuk itu. Jadi
sederhana membuktikan bahwa Allah itu wujud. Yang bingung menjelaskan ini wujud di luar Allah itu nggak mudah mengargumentasikannya, menggambarkan atau menempatkannya gitu ya, agak sulit. Jadi kalau kaum sufi menggambarnya itu nggak ada kan gitu dibilang gitu ya. Kalau filsafat menganggapnya ada, tapi itu kalau filsafat tetap menganggap bahwa wujud makhluk itu ada, tapi adanya itu emanasi keberlimpahan, emanasi atau pancaran atau robit atau apalah dari wujud Allah. Jadi kata-kata dalam doa-doa begitu itu bukan basa-basi, memang begitu kenyataannya. Jadi semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, itu harus juga dimaknai begitu. Jadi kalimat-kalimat tauhid itu mungkin akan lebih bersinar ya, lebih bersinar dalam hati kita itu kalau dipahami dengan filsafat. Ya gitu. Ya. Baik, kita tutup dengan baca kulhu ya, sebagai tabarukan pada ayat Al-Quran yang mulia. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tutup dengan selawat dan doa faraj. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyikal Hajjati binil Hasan salawatuka alaihi wa ala ba'i fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tu'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya rahman rahimin walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal afu minkum.